hari ini Alvin Lim itu kondisinya adalah sangat buruk sekali. Ginjalnya turun itu katanya jadi 7%. Jadi dia harus cuci darah. Jadi seluruh tubuh dan otaknya sudah mulai keracunan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Jadi tanda tanya besar, bisa saja dugaan kita berkembang kemana-mana kan? Bisa. Nah, tetapi tadi katanya udah cuci darah, ke rumah sakit, sudah pulang ke lapas. Nah, di lapas bagaimana kondisinya, artinya tempat tidurnya, makannya apa kita tidak tahu. Maka ada yang mempertanyakan, kenapa Galarua tidak membantu? Nah ini, itu pertanyaan yang bagus teman-temannya. Saya harus klarifikasi ini. Ya, saya harus klarifikasi, bukannya Galarua tidak mau membantu. Saya akan sampaikan. Ketika Alvin Lim mengalami, dia sudah ditahan di lapas ya, sudah ditahan di lapas, dan menurut informasi yang saya ketahui bahwa dia sudah tahanan daripada, udah inkrah lah, hukumannya udah inkrah. Jadi dia bukan tahanan di kejaksaan, bukan tahanan kepolisian, tetapi sudah tahanan daripada pengadilan ini. Artinya kewenangan terhadap keamanan dan segala sesuatu yang menyangkut Alvin Lim itu sudah di bawah kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya bilang hubungilah Bu Pio. Bu Linda juga saya bilang hubungi Bu Pio. Kalau mereka nanti misalnya bilang oke, kita gaspol, nah tetapi ada yang mempertanyakan bagaimana Galarua membelanya. Wah, saya bilang ini lain lagi pertanyaannya ini. Jangan tanya bagaimana, itu urusan Galarua, itu teknis. Target awal dari Galarua apa? Alvin Lim ini mendapat penanganan kesehatan yang proporsional. Kita akan cek di lapangan, dia tinggal di mana di lapas, digabung dengan beberapa orang atau bagaimana. Kemudian kewajiban dari lapas terhadap Alvin Lim atau setiap yang ditahan itu ada. Ketika si tahanan ini masuk pertama kali ke lapas itu harus dicek kesehatannya. Karena ada dugaan begini Pak. Ya, karena ada dugaan begini, itu wajar-wajar sana. Waduh, Alvin Lim ini udah dibunuh pelan-pelan ini. Tadi seperti Beta Maluku tadi kan mungkin begitu, dibunuh pelan-pelan ini melalui makanan lah, inilah apalah. Iya betul, itu bisa saja, bisa saja itu. Tetapi jangan lupa ada aturan di lapas itu. Setiap tahanan yang baru masuk ke lapas, ini Pak Pute ya. Salam Pak Pute, selamat Pasca. Waduh, ini tambah muda ini. Jadi mari kita pada malam hari ini saya mulai dari Alvin Lim. Nah, kabar yang saya terima dari dari pihak Alvin Lim mengatakan bahwa nanti Bu Liso-Liso bisa menambahkan ini supaya saya jangan keluar jalur nanti informasinya. Tapi informasi yang saya terima pertama bahwa hari ini Alvin Lim itu kondisinya adalah sangat buruk sekali. Ginjalnya turun itu katanya jadi 7%. Jadi dia harus cuci darah. Jadi seluruh tubuh dan otaknya sudah mulai keracunan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Jadi tanda tanya besar, bisa saja dugaan kita berkembang kemana-mana kan? Bisa. Nah, tetapi tadi katanya udah cuci darah, ke rumah sakit, sudah pulang ke lapas. Nah, di lapas bagaimana kondisinya, artinya tempat tidurnya, makannya apa kita tidak tahu. Maka ada yang mempertanyakan, kenapa Galarua tidak membantu? Nah ini, itu pertanyaan yang bagus teman-temannya. Saya harus klarifikasi ini. Ya, saya harus klarifikasi, bukannya Galarua tidak mau membantu. Saya akan sampaikan. Ketika Alvin Lim mengalami, dia sudah ditahan di lapas ya, sudah ditahan di lapas, dan menurut informasi yang saya ketahui bahwa dia sudah tahanan daripada, udah inkrah lah, hukumannya udah inkrah. Jadi dia bukan tahanan di kejaksaan, bukan tahanan kepolisian, tetapi sudah tahanan daripada pengadilan ini. Artinya kewenangan terhadap keamanan dan segala sesuatu yang menyangkut Alvin Lim itu sudah di bawah kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu departemen yang menangani dia, karena lapas ini di bawah Kemenkumham. Jadi segala sesuatu yang menyangkut Alvin Lim ini selain berhubungan dengan Kalapas adalah ke Kemenkumham, bukan ke polisi, bukan ke kejaksaan, bukan ke Mahkamah Agung, enggak lagi. Nah itu, kecuali kalau masalah hukumnya. Kalau masalah hukumnya itu tentu nanti ke Mahkamah Agung. Ya, apakah misalnya kita kalau presiden lapor Anda sudah menjolimi, saya menjolimi di mana? Saya nggak bisa kita tuduh pemerintah menjolimi, karena itu sudah kewenangan daripada judikatif, ya kan?
Jadi makanya tadi saya rubah judul itu, jangan begitu ya, kita menyalahkan pemerintah, dia nggak bisa intervensi. Walaupun dalam prakteknya bisa saja, tetapi kita anggap dan kita patuh kepada undang-undang tidak boleh intervensi. Nah, kembali lagi ke Alpinlim. Nah, Alpinlim ini kondisinya menurun, buruk. Kemudian saya berbicara ke Bu Linda, sampaikan kepada Alpinlim atau keluarganya, ya, Galarua siap membantu. Karena kita dengar, Alpinlim ini juga ada pengacaranya. Entah siapa pengacaranya tidak penting. Dari mana dia nggak penting, tetapi fakta mengatakan yang saya dengar itu ada pengacara yang menangani dia. Nah, kalau ada pengacara yang menangani dia, tentu ini kan kita tidak boleh sembarangan masuk ke ranah dia. Tidak etis itu. Maka saya sampaikan kepada Bu Linda, coba bicarakan dengan keluarga, pihak keluarga Alpinlim. Galarua siap membantu. Nah, kesempatan itu muncul ketika kesehatan Alpinlim menurun dan ingin berobat di luar, katakanlah namanya istilahnya pembantaran, dipersulit gitu loh, dipersulit oleh lapas. Nah, saya bilang kalau itu situasinya, kita Galarua bisa membantu untuk mempermudah bagaimana supaya bisa pembantaran, istilahnya pembantaran Pak, keluar dari lapas untuk berobat. Nah, berapa lama dia di luar nanti itu ada ketentuannya. Apakah habis berobat langsung pulang lagi, itu soal teknis lah. Tetapi intinya kita menyampaikan sikap Galarua siap membantu untuk pembantaran pihak Alpinlim. Tetapi dalam perbincangan video call bertiga, tripartit, saya, Ibu Linda, Wonder Woman, sama Bu Pio, saya mendengar langsung bahwa Bu Pio menyampaikan Alpinlim menolak. Itu, ya. Alpinlim menolak, ya sudah, kalau menolak kan kita nggak bisa paksakan. Ya menolak sampai dengan beberapa hari yang lalu. Terus ada informasi saya dengar, saya katakan, kenapa ya Alpinlim itu pengacaranya kenapa Alpinlim itu susah berobat di luar? Nah, ini informasi lagi, tapi perlu kita cek and recheck ini informasi benar atau tidak. Dia katakan begini, saya tidak perlu sebutkan orangnya siapa. Pak, itu Alpinlim itu lebih bagus memang di lapas, tinggal ditahan di sana. Sebab kalau dia keluar banyak yang mengincar dia, bisa keselamatan jiwanya terancam. Itu kalimat yang saya dengar. Oh begitu? Ya saya kan paham, nggak perlu lagi mengejar siapa itu. Ya selain mungkin dia nggak tahu, ya dia juga mungkin mendengarkan informasi itu, cuma disampaikan ke saya. Jadi lebih baik memang Alpinlim itu ditahan di sana. Oke, pada titik ini selesai, saya bisa mengerti lah. Kemudian tadi pagi dan ini barusan ini, datang lagi, 2 hari yang lalu, ada lagi di WA, Galarua kenapa tidak bantu Alpinlim? Nah ini kan mereka kurang informasi, sudahlah, saya diamkan aja. Nah tadi sore datang lagi, apa nggak bisa Alpinlim dibantu? Karena kondisi Alpinlim ini semakin menurun. Pusing-pusing, muntah-muntah, rupanya ginjalnya sudah tinggal 7%, kinerjanya maksudnya, kinerjanya ya. Jadi, Galarua nggak bisa, saya maklum, yang menuntut ini adalah anggota Galarua, saya paham. Jangan ini Galarua ini keluar bantu Alpinlim di depan mata, nggak dibantu, saya paham. Nah, saya jelaskan yang sudah kita lakukan itu. Jadi, ini kebetulan seorang perempuan, tolonglah Bu, sampaikan kepada yang mempertanyakan itu, bisa nggak dia hubungi keluarga Pak Alpinlim untuk diberi kita jalan bisa membantu gitu loh. Omongan aja, karena Alpinlim itu kan anggota Galarua. Nah, kita di anggaran dasar mengamanatkan bahwa Galarua memberi mediasi dan advokasi bantuan hukum kepada anggota Galarua. Itu udah tertulis itu, jadi diminta atau tidak diminta oleh anggota Galarua kalau dia mengalami permasalahan hukum, otomatis Galarua harus turun tangan secara kelembagaan institusi. Nah, cuma kasus Alpinlim ini kan karena ada penolakan dari Alpinlim, kan repot itu. Saya bilang hubungilah Bu Pio, Bu Linda juga saya bilang hubungi Bu Pio. Kalau mereka nanti misalnya bilang oke, kita gaspol, nah tetapi ada yang mempertanyakan bagaimana Galarua membelanya. Wah, saya bilang ini lain lagi pertanyaannya ini. Jangan tanya bagaimana, itu urusan Galarua, itu teknis. Target awal dari Galarua apa?
Alvin Lim ini mendapat penanganan kesehatan yang proporsional. Kita akan cek di lapangan, dia tinggal di mana di lapas, digabung dengan beberapa orang atau bagaimana. Kemudian kewajiban dari lapas terhadap Alvin Lim atau setiap yang ditahan itu ada. Ketika si tahanan ini masuk pertama kali ke lapas itu harus dicek kesehatannya. Karena ada dugaan begini, Pak. Ya, karena ada dugaan begini, itu wajar-wajar sana. Waduh, Alvin Lim ini udah dibunuh pelan-pelan ini. Tadi seperti Beta Maluku tadi kan mungkin begitu, dibunuh pelan-pelan ini melalui makanan lah, inilah apalah. Iya betul itu bisa saja, bisa saja itu. Tetapi jangan lupa ada aturan di lapas itu. Setiap tahanan yang baru masuk ke lapas, ini Pak Putih ya. Salam Pak Putih, selamat Pasca. Waduh, ini tambah muda ini. Pak Putih. Wah, luar 22 hari itu Pak Direktur bujuk dia masuk ke Jom ini. 22 hari. Luar biasa ditambah muda. Salam Pak Putih, selamat bergabung. Terima kasih. Diculik ulang dulu nih. Oke, mantap. 22 hari bujuknya. Terakhir ke kebun kami Cicuruk. Mainkan Pak Putih. Ini kabar buruk. Jadi saya lanjut Alvin Lim ini ya. Jadi saya lanjut dulu Alvin Lim ini. Jadi saya bilang itu ada aturan. Setiap tahanan yang baru masuk itu harus ada medical recordnya, itu dicek kesehatannya. Itu peraturan kok. Dan itu si keluarga yang ditahan berhak meminta itu. Setiap dia keluar dari lapas harus dicek juga. Kembali lagi ke lapas harus dicek. Nah ini tentu adalah salah satu yang bisa dilakukan Galarua, minta itu. Nah yang kedua di sana bagaimana? Yang ketiga tentu kita nanti ke Kemenkumham memohon supaya ini dirawat di luar atau bagaimana. Tetapi ada catatan begini. Kalau dia dirawat di luar, di rumah sakit, siapa yang tanggung jawab atas keselamatan jiwa daripada Pak Alvin? Siapa? Kemenkumham punya aparat kepolisian, mungkin bisa dia suruh. Anggaran untuk itu nggak ada. Mau nggak keluarga menyewa polisi 24 jam? Ya, itu contoh. Jadi soal hukum ini, hukuman terhadap dia bebas atau tidak, itu bukan urusan Galarua karena sudah inkrah. Kecuali bisa nanti PK. Bisa nggak PK? Bisa. Itu bisa kita bantu. Mestinya pengacaranya yang berusaha untuk itu kan. Ada novum nggak? Begitu ada novum, ajukan PK. Kalau ada PK nanti dari Galarua bisa mengajukan saksi ahli, pakar hukum gitu yang sangat senior. Ya tentu bayar. Nah kalau bayar siapa? Uang siapa? Alvin Lim mau nggak? Kalau nggak mau terpaksa Galarua yang bayar. Kalau saksi ahli ini karena dia sangat senior dan bisa jadi di Mahkamah Agung, 1 jam aja dia bersaksi harus bayar 50 juta. Kan gitu. 50 juta Pak, sekali bersaksi. Nah, mungkin nanti paling bisa saya tawar-tawar. Kalau misalnya ada sukses, bisa dia minta 100 juta. Nah, apa Galarua punya uang untuk itu? Kan gitu. Ini harus dibicarakan baik-baik gitu loh Pak. Nah, jadi itulah mengenai Alvin Lim, bagaimana rentannya hukum bagaimana tersiksanya orang-orang yang rentan terhadap hukum. Alvin Lim adalah salah satu contoh yang rentan hukum. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lagi menceritakan pengalamannya. Yang rentan hukum secara komunitas adalah GKPS. Ya, GKPS di Purwakarta, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nah, kalau Protestan Simalungun itu sama dengan HKBP. Nah, ini pun kalau kita masuk ke sana, Pak, harus hati-hati. Karena mereka ini punya struktur organisasi sama seperti Katolik. Sama. Ada pimpinan tertingginya yang namanya Eporus. Ini yang seluruhnya mengatur itu, semacam kerajaan ini. Jadi kalau orang dari luar masuk, harus mau sendiri. Niat kita baik nanti, mereka tarik diri, kita babak belur, kita nggak mau. Maka kita harus cek on the spot. Harus cek on the spot ini bagaimana faktanya. Dan mereka sudah sampai di mana. Nah ini yang Galarua, bagaimana orang-orang yang rentan hukum ini. Ini komunitas. Nah, belum lagi yang lain-lain yang rentan hukum ini. Siapa lagi yang rentan hukum itu? Mungkin di antara kita juga ada yang rentan ini. Ada mendapat perlakuan atau penanganan hukum yang tidak fair. Ya. Ada banyak di sini. Dan pada umumnya mereka minta tolong. Tapi kalau kita misalnya Galarua pasang tarif, ada langsung tarik diri orang itu. Begitu kita bilang 50 juta, 100 juta, wah, Galarua cari duit katanya. Nggak bisa. Kita kasih nanti kepada pengacara agih dari Galarua lagi. Bapak mau bayar 100 juta enggak? 50 juta. Emang Galarua uang dari mana?
Nah, ini posisi Galarua, tetapi itu bukan menjadi alasan. Ya, apa yang bisa dilakukan Galarua dilakukan, dan dalam konteks atau ruang lingkup yang bagaimana, itu yang maksimal bisa dilakukan. Kalau teman-teman bisa membantu membuka channel, bantulah Keuangan Galarua, ya terima kasih banyak. Ya, jadi misalnya ini ada perkara yang sedang kita tangani, harus kita bayar lawyer, enggak, bukannya gratis. Harus kita bayar, tapi saya nggak pernah cerita ini, ya. Jadi begitu bapak-bapak yang mengenai yang rentan hukum. Nah, sekarang yang rentan hukum lagi, contoh yang lain. Nanti bapak ibu bisa mengemukakan lagi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.